Perkenalkan, nama saya Melki. Saya akan menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan teknik dan konsep dari ilmu komputer. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang lebih sistematis dan logis. Materi ini sering diajarkan untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Komponen utama berpikir komputasional: 1. Decomposition, memecahkan masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. 2. Pattern recognition, mengidentifikasi pola atau kemiripan dalam data atau proses. Design UI, proses untuk membantu menyederhanakan solusi. Manfaat berpikir komputasional: 1. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis. 2. Membantu memecah masalah secara sistematis. Penerapan berpikir komputasional: 1. Pendidikan mengajarkan siswa cara memecahkan masalah matematis atau tugas ilmiah dengan logika dan algoritma. 2. Teknologi informasi digunakan dalam pemrograman, pengembangan perangkat lunak, dan analisis data. 3. Kehidupan sehari-hari digunakan untuk menyusun rencana, mengatur keuangan, atau mengelola proyek. Contoh studi kasus berpikir komputasional: masalah membuat aplikasi untuk menghitung total harga barang setelah diskon. Langkah-langkah berpikir komputasional: 1. Dekomposisi, memecah masalah menjadi langkah-langkah: input harga, menghitung diskon, menghitung total. 2. Pengenalan pola, identifikasi bahwa semua orang mengalami diskon dengan formula yang sama. 3. Abstrak, abaikan informasi seperti warna atau bentuk barang yang tidak relevan. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Keja. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses, alur kerja, atau langkah-langkah dalam suatu sistem secara visual. Flowchart ini menggunakan simbol-simbol khusus seperti bentuk geometris yang misalnya persegi panjang, oval, dan rhombus yang dihubungkan oleh garis atau panah untuk menunjukkan urutan dan hubungan antar langkah. Dan di sini juga flowchart memiliki fungsi, yaitu fungsi yang pertama memvisualisasikan proses, membantu memahami alur kerja atau proses dengan lebih mudah. Dan yang kedua, mengidentifikasi masalah, membantu menemukan potensi hambatan atau kesalahan dalam sebuah proses. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi, mempermudah perencanaan, analisis, dan penyempurnaan alur kerja. Dan yang terakhir, komunikasi yang jelas, membantu menyampaikan ide atau proses kepada orang lain dengan lebih efektif. Simbol utama dalam flowchart ada oval, menunjukkan awal atau akhir dari proses. Dan yang kedua ada persegi panjang, menunjukkan langkah atau aktivitas dalam proses. Dan yang ketiga, belah ketupat, menunjukkan keputusan yang harus diambil. Dan yang keempat, panah, menunjukkan alur atau arah proses. Dan contoh penggunaannya, flowchart itu sering digunakan dalam bidang pemrograman untuk merancang algoritma dan bisnis untuk menggambarkan alur kerja.
Dan yang terakhir, bisa teknik untuk mendesain sistem atau prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiana dari kelas 10 TLK 6. Saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer, untuk mengolah data, membuat tugas, atau mengotomatisasi tugas. Nah, ciri-ciri algoritma: 1. Langkah-langkah terbatas. Algoritma memiliki sejumlah langkah-langkah yang terbatas dan jelas. Yang kedua ada logis. Setiap langkah harus logis dan dapat dijalankan. Yang ketiga ada input, menerima masukan atau input tertentu. Yang keempat ada output, menghasilkan keluaran output yang diinginkan. Yang kelima, efisien, memiliki waktu dan sumber daya yang optimal untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir, yang keenam, deterministik. Dengan input yang sama, algoritma memberikan hasil yang sama. Nah, sekarang ke contohnya. Contoh algoritma sederhana lah ya. Algoritma membuat teh yang kayak biasa aja. 1. Panaskan air hingga mendidih. 2. Masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Yang ketiga, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Yang keempat, tambahkan gula atau susu sesuai selera lah. Itu mah sesuai selera kalian aja. Yang kelima, aduk hingga merata. 6. Teh siap disajikan. Itu adalah contoh algoritma membuat teh. Yang sekarang jenis-jenis algoritma. Nah, algoritma linear, langkah-langkah dilakukan secara berurutan. Nah, kalau algoritma rekursif itu memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau algoritma divide and conquer memecahkan masalah besar menjadi sub masalah kecil. Nah, kalau ada lagi algoritma greedy, memilih solusi terbaik dalam setiap langkah untuk mencapai hasil optimal. Nah, ini yang ada algoritma dinamik, yaitu programming menggunakan hasil perhitungan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Nah, apa sih pentingnya dari algoritma itu? Nah, algoritma sangat penting dalam teknologi karena menjadi inti dari pemrograman, dan pengembangan perangkat lunak. Nah, itu sangat penting ya algoritma. Nah, algoritma yang baik memastikan program bekerja dengan cepat, efisien, dan tanpa kesalahan. Ingat ya, algoritma itu tanpa kesalahan, boy. Maaf jika ada salah kata, karena saya manusia bukan nabi, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andes Ramadan Wibawa dari kelas 10 TLK 6. Saya akan menjelaskan tentang gerbang logika AND, OR, NOT, dan NON. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika dan komputasi yang digunakan untuk memproses sinyal digital. Gerbang logika bekerja berdasarkan logika Boolean, yaitu sistem matematika yang hanya memiliki dua nilai, yaitu satu benar dan salah, berarti yang itunya 0. Setiap gerbang logika memiliki fungsi tertentu untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang diberikan. Beberapa jenis gerbang logika umum meliputi AND,
menghasilkan keluaran 1 jika semua masukan adalah 1. Ini seperti ini contoh gambarnya. Ini simbol dari N. Lalu yang kedua ada OR. Gerbang OR menghasilkan keluaran 1 jika setidaknya satu masukan bernilai 1. Jika semua masukan 0, maka keluaran juga bernilai 0. Gerbang ini mempresentasikan operasi logika disjungsi. Simbolnya berbentuk setengah elips yang lebih lebar dengan 2 atau lebih masukan dan 1 keluaran. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu yang ketiga ada NOT. Gerbang NOT adalah gerbang logika yang hanya memiliki 1 masukan dan 1 keluaran. Keluaran adalah kebalikan atau inverse dari nilai masukan. Ini mempresentasikan operasi logika negasi. Simbolnya digambarkan sebagai segitiga dengan lingkaran kecil di ujungnya untuk menandai inversi. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu yang terakhir, yang keempat ada NAND atau NOT dan AND. Gerbang NOT adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Keluaran dari gerbang NOT adalah kebalikan dari keluaran gerbang AND. Artinya, keluaran bernilai true 1 kecuali jika semua masukan bernilai 1. Gerbang ini sangat penting karena dapat digunakan untuk membuat gerbang logika lainnya, seperti AND or NOT, melalui kombinasi tertentu. Seperti ini contoh gambarnya. Penerapan gerbang logika dalam kehidupan nyata. Gerbang logika digunakan dalam banyak aspek teknologi, termasuk komputer dan kompresor, mikroprosesor. Lalu yang kedua ada rangkaian kontrol otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesapan Hari Nugraha dari kelas 10 karena akan menjelaskan apa itu konversi bilangan. Nah, konversi bilangan itu adalah mengubah bahasa komputer. Konversi bilangan adalah proses mengubah representasi suatu bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Mirip seperti menerjemahkan bahasa. Kita mengubah cara penulisan angka agar bisa dipahami oleh sistem yang berbeda. Mengapa kita perlu konversi bilangan? Komputer hanya mengerti bahasa biner 0 dan 1. Saat kita mengetik angka di komputer, angka tersebut sebenarnya diubah menjadi bentuk biner agar bisa diproses perangkat elektronik. Tuh ya, kalian dengar ya. Banyak perangkat elektronik yang menggunakan sistem bilangan yang berbeda-beda. Untuk membuat perangkat-perangkat ini bisa saling berkomunikasi ya, kita perlu melakukan konversi bilangan. Perhitungan khusus dalam bidang tertentu seperti ilmu komputer, elektronika, dan matematika seringkali diperlukan konversi bilangan untuk keperluan perhitungan atau analisis data. Sistem bilangan yang umum digunakan adalah desimal. Sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari menggunakan angka 0 sampai 9. Kedua ada biner. Sistem bilangan yang hanya menggunakan angka 0 dan 1. Dasar dari semua sistem komputer. Ketiga ada oktal ya. Oktal itu sistem bilangan yang menggunakan angka 0 sampai 7 saja. Dan terakhir ada heksadesimal. Sistem bilangan yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, atau bisa dibilang dengan 16 basis ya. Contoh konversi bilangan ya. Mari kita ambil contoh konversi bilangan desimal sebelum menjadi biner. Desimal ke biner kita bagi terus menerus dengan 2 hingga hasilnya 0.
Sisa pembagian kita tulis dari bawah ke atas. 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 5 bagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Dan 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Boom. Oke. Jadi jawaban adalah 10 dalam desimal sama dengan 1010 dalam biner. Cara melakukan konversi, ada berbagai metode untuk melakukan konversi bilangan, tergantung dari sistem bilangan asal dan tujuannya. Beberapa metode yang umum digunakan adalah pembagian berulang. Metode ini sering digunakan untuk mengubah bilangan desimal menjadi biner, oktal, atau heksadesimal, atau perkalian berulang. Metode ini sering digunakan untuk mengubah bilangan biner, oktal, atau heksadesimal menjadi desimal. Ketiga, ada tabel konversi. Beberapa tabel konversi sudah tersedia untuk memudahkan proses konversinya ya guys, terutama untuk bilangan yang kecil. Pentingnya mempelajari konversi bilangan itu memahami konsep konversi bilangan sangat penting bagi siapa saja yang ingin mendalami bidang komputer, elektronika, atau ilmu komputer. Dengan memahami konsep ini ya, kita bisa memahami cara kerja komputer. Kita bisa melihat bagaimana data yang kita input ke komputer diproses di tingkat paling dasar. Memecahkan masalah, kita bisa mengatasi masalah yang terkait dengan representasi data dalam sistem komputer ya guys. Terus mengembangkan aplikasi, kita bisa membuat program atau aplikasi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data. Ya itulah penjelasan saya mengenai konversi bilangan ya guys ya. Maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.